Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataija fitri li arbabil hijab wa hatta baru meninggal bini hatta badat lahum sumun sumarifat ra'au mukhaddara ihan munkhasifat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama sekali marilah kita aturkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dia terlimpahan rahmat dan nikmatnya Allah. Malam hari ini kita telah dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju surau kita dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Itu sama sekali karena rahmat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat beserta salam mari kita aturkan kepada arwah junjungan kita, junjungan alam penghulu sekalian Rasul, parit pagar Mekah Madinah bintang rohani di dalam sarubo telong palito Bani Arab, yakni Rasulil Habib Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam kemuliaan yang mengandung doa keselamatan ambaturkan kepada nenek mama dan gadang sahabat tua yang sama-sama kita muliakan, guru-guru kita yang telah berhadir malam hari ini, alim ulama, Imam Khatib Bilal Maulana sebagai sebuah bendang di dalam negari yang sama-sama kita muliakan, cadiak pandai pemuka masyarakat yang tua-tua, pusako dan kurang semando yang dianjung tinggi dia bagadang, tokoh pemuda serta bondo kandung, kaum bapak dan kaum ibu, umumnya kaum muslimin dan kaum muslimat yang telah berhadir pada malam hari ini. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, malam hari ini dalam rangka hari Bayak bulan Diateh tahun yang 8 bulan yang 2 balik, lain kemuliaan bulan saat ini bulan Rajab, kembali di surau kita memperingati suatu peristiwa yang sangat penting, peristiwa yang bersejarah. Peristiwa itu ialah perjalanan spiritual, perjalanan Rasulullah yang diperjalankan oleh Allah, yakni Isra dan Mi'raj. Telah diawali oleh guru kita tadi berkaitan dengan bila terjadi, tadilah disampaikan Isra Mi'raj terjadi di 27 Rajab, waktu Rasulullah berumur kurang lebih 52 tahun atau 51 tahun 8 bulan 3 hari. Kejadiannya di Padang Akai Malang Sinayan, tetapi jatuhnya pada hari Senayan karena telah lewat 2 balik malam atau telah lewat tengah malam. Contoh tadi hari Akai berlalu 2 balik jam 2 malam, jatuhnya hari Senayan. Bagi diri Rasulullah SAW, hari Senayan merupakan hari yang sangat penting. Karena Rasulullah itu lahir hari Senayan, menerima wahyu pertama jatuhnya hari Senayan, hijrah pertama dari Mekah ke Madinah
jatuhnya hari Sinayan, Isra dan Mi'raj Rasulullah, jatuhnya dua pada hari Sinayan, wafat Rasulullah tutup usia 63 tahun, terjadinya pada hari Sinayan. Makanya Rasulullah itu untuk memperingati peristiwa penting itu selalu berpuasa satyo hari Sinayan. Dan ini dijelaskan di dalam kitab Sahih Muslim di bab siam. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ilu min sawmi yawmi isnaini faqala fihi wulidtu wa fihi unzila ilayya. Sesungguhnya Rasulullah ditanya oleh para sahabat berkaitan dengan puasa Rasulullah satyo hari Sinayan. Ya Rasulullah, bagaimana engkau selalu puasa satyo hari Sinayan? Seraya Rasulullah itu menjawab, pada hari Sinayan itu aku dilahirkan, dan pada hari Sinayan itu juga wahyu pertama diturunkan kepadaku. Artinya Rasulullah itu bila hari lahirnya itulah hari wafatnya. Ini tidak ngasuh agama. Nang kita umat Nabi pada galik seperti itu. Pengertian pada galik kebanyakan awak memang tak satu orang bila hari lahir itu lo hari meninggal, nah. Tapi kebanyakannya seperti itu. Lalu apa hikmah yang bisa kita ambil? Hendaknya kita sebagai umat Nabi aco-aco mangana-ngana hendaknya hari lahir kita. Sebanyak ko mande ete ama-ama diambo yang hadir malam hari ini letakkanna dewa hari lahir awak tak? Iyo benar lah. Sebagian iyo lagi. Kalau sebagian yang lain nak takkan hari lahir. Asa boy deranggai awak dahulu hari lahir kau nak baca tai amne. Baik tujuh orang yang lahir sabalun awak. Palingan kalau batanyo awak kanan tua mau niam atau tanyo ce mau niam tanyo aman dewa bilo lagi ya kana antahlah. Kalau tidak salah sampai lampu padang panjang sampai balua padalam sampai gestapu wakatu pasal buah luang tabaka pertamu bagaimana tua dari. Tetapi yang paling penting Bapak dan Ibu, tidaklah sekedar mengenali lagi. Yang lebih utama ialah labala muduya awak ini, labala umuya awak ini. Oh yang paralu. Kalau tidak diingat, tidak dikana-kana bisa-bisa awak dengan lupa diri. Bagaimana lupa diri Bapak? Terkadang-kadang umurlah lanjut lansia istilah ini lama bukti aku banding kapalo samantara lenggang awak coba kuda keku antuk lupa diri bahana muda-muda batanggang di palantalan di jam 3 malam nyolah samolo iya tu lupa. Kedua, bagaimana kesalahan dan dosa yang telah berlalu. Anjoro baik makanan itu. Dengan mangi jumlah dosa yang berlalu, iko supaya tertanam dalam diri sugesti supaya selalu meminta ampun dan tobat kepada Allah Subhanahu. Karena orang berdosa tak diampuni Allah mati kok membawa dosa sansaru suami akhirat. Ketika bagaimana amal bidadu, amal ibadah, nanti dibawa pulang ke akhirat. Kemudian
Kemudian bahwa ilmu pengetahuan agama digadu. Yang paling penting ialah kau nyampang aja sampai bilangan sudah kurang memuju datang majapui kurang menanam datang majapui apalah jalan alamai nangka itu tadi dari kapan peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi berkaitan dengan dalil telah dipancolo di guru kita tadi. Inilah sesuai kita melanjutkan uraian. Sesuai. Sesuai bu? Sesuai. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai beliau dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam dari rumah Ummi Ani. Taruh dilalukan kasih siang tinggi dalam hal ini hubungan atau dibawa ke Hijir Ismail. Namanya apa ibu? Hijir Ismail. Hijir Ismail. Hijir Ismail terletak di sisi Ka'bah dalam kompleks Masjidil Haram. Jadi kalau awak melaksanakan tawaf mengitari Ka'bah 7 kali putaran, yang Hijir Ismail itu adalah di dalam putaran, yes, ketika awak tawaf. Berarti letaknya di sisi Ka'bah di dalam kompleks Masjidil Haram. Di situ lalunya Rasulullah. Diulangi, di sini Rasulullah tidur sejenak. Tidur bukan berarti lalu. Di antara 2 orang laki-laki, Hamzah dan Ja'far. Apa hikmah yang bisa kita ambil di sini? Kita tahu setiap tahun kisah Isra dan Mi'raj kita ulang-ulang bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj perjalanan yang sangat jauh. Iya tuh apa ibu? Yo. Bahwa jauhnya, sedangkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Jaraknya lebih kurang 2000 km dari Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina. Itu baru Isra. Kemudian Mi'raj naik. Lah dibaca di guru kita tadi, menampuh 7 lampih langit. Bahkan sampai ke batas akhir Sidratil Muntaha. Itu Isra, itu Mi'raj. Kemudian munajat. Setelah dari Sidratil Muntaha menampuh rarah 72.000 lampih. 70.000 lampih. Salampih rarah jaraknya kadar 500 tahun perjalanan. Nyoba lampih tadi. 70.000 lampih. Salampih rarah kadar 500 tahun perjalanan. Melewati rarah tiba di Jannatul Ma'wa. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha inda Jannatul Ma'wa. Tiba di Mustawa Rahman
masih naik tipu di Lauhul Mahfuz, taruh kateh tipu di aras, taruh ke puncak yang tertinggi Hadratil Qudusnya. Babaliak lu balik ke Makkah. Bagala waktu Bapak Ibu ndak sampai 4 tahun. Mana 4 tahun bagi malam ndak sampai dah. Lebih kurang sapa 3 malam. Saja waktu jalan Nabi bagaimana semuanya sapa 3 malam. Lebih kurang 3 jam setengah. Memang tidak bisa dicerna akal saja kalau tidak ada iman. Tapi kalau didasari dengan iman, kita pasti percaya. Artinya apa? Perjalanan Rasulullah sangatlah jauh, waktunya sangatlah singkat, tetapi Rasulullah menyempatkan diri tidur sejenak di dalam lingkungan Masjidil Haram. Tanda ba'a namu Nabi, tanda jiwa Nabi, diri Nabi mencintai rumah ibadah. Masjidil Haram itu kan rumah ibadahnya. Bahkan Masjidil Haram itu dari seluruh rumah ibadah umat Islam di bumi, itulah yang paling utama, yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang hormati, bahkan perjalanan Nabi dari masjid ke masjid, mulai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Maka salah satu hikmah dari kisah Isra dan Mi'raj, bahwa diri kita tidak jawab pada ini. Apa itu? Bahwa supaya daki no hati awak dan ke rumah ibadah awak. Dan rumah ibadah aku kan dak masjid cierna. Ada dewa namanya surau, ada musala kan ada tu. Tetapi kalau di Jazirah Arab Bapak Ibu, anak musala pun tak berbentuk bangunan dan ulangi, dan musala tidak berbentuk bangunan. Agak adonan di kampung awak banyak, dan musala itu biasanya dari suatu tempat ke tempat yang lain, orang sering sembahyang di tempat itu. Ada berbentuk bangunan dengan musaji atau surau dong. Itu namanya musala. Kalau di kampung awak musala atau surau akan berbentuk bangunan dah. Kadang-kadang ada sagadang musaji gadang bangunannya. Berarti kalau disapukan masjid, kalau di awak dan rumah ibadah memang dah masjid dia ada surau dan musala. Baik dah ke hati awak ke rumah ibadah awak. Bakul dah ke mana hati awak dah ke rumah ibadah. Ikut perlu dari bawah ya Pak. Kalimat pertama Allah tegaskan di dalam Al-Quran dari 6 prioritas orang yang mendapat petunjuk Allah. Dari 6 prioritas itu, yang pertama ialah orang yang memakmurkan masjid Allah. Kalau dalam ayat masjid Allah, di awak kuliah dijabarkan di awak itu rumah ibadah, masjid, surau dan musa. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakat wa lam yakhsha ila Allah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang bakalan pada petunjuk dari Allah, nampak kamu memakmurkan masjid Allah. Pengertian memakmuran itu ada 2 Bapak Ibu.
Pertama secara fisiknya, zahir. Kedua secara batinnya. Secara fisik ada 3 pembinaan. Pertama pembinaan imarah, membangun fisiknya rumah ibadah tu. Tapi dewa kata sebulek pada sebuah kita bangun surau. Contoh seperti surau awak. Alhamdulillah cukup sederhana lanjak surau. Pembinaan imarah. Kedua pembinaan idarah. Di surau adanya taman Quran. Lihat dong nak mengaji surau. Kemudian adanya wirid pengajian. Lihat dong mengaji minggu surau. Yuk petang apa? Petang minggu. Waktu pengajian tulis banyak kau nadir. Dan lain-lain. Kemudian pembinaan riayah. Bagaimana awak sekitar surga menciptakan suasana indah, suasana nyaman, suasana tentram, damai di surau kita. Sehingga dengan itu hendaknya labiasana hati awak duduk di surau pada di lapau, labiasana hati duduk di musala daripada di palantau. Itu secara fisik. Kedua secara kedalaman. Apa itu? Dengan kita baulang ke surau mengaji, dapat pengetahuan agama dia awak. Aku nak disurah ada guru kita tadi. Kemudian yang tak kalah penting, ada namanya Bapak Ibu Ghirah Islam. Ada namanya Ghirah. Kalau ditulis dalam bentuk bahasa Latin, hurufnya G H I, R-A-H, Ghirah. Apa itu ghirah? Kalau diibaratkan kata buah, nah ghirah itu ialah roh atau nyaman. Jadi kalau bagi seseorang yang Islam, maka ghirah itu ialah jiwanya Islam yang ada di diri seseorang. Berarti seseorang yang jiwa mengaku jiwanya Islam, pindah dulu ghirah di diri itu. Berarti Islam dan ada di diri itu tidak punya roh, tidak punya nyawa. Berarti mati Islamnya. Bahkan terhadap ghirah Bapak Ibu, kerja dalam agama ngan pambangih kan tak boleh ada. Iya Pak. Tapi kalau bangih saja, kalau lain itu dinan patui, dinan mungkin atau dinan pantas bangih boleh. Tapi kalau pambangih tidak, baru kau tak boleh. Karena orang pambangih itu orang tak berpaham. Sajak sekilang air bangih tinggal karakak batu hitam. Orang pandai yang dia pambangih, tanda orang tidak berpaham. Di apa yang pambangih jo bangih? Biasanya kalau nang pambangih itu ndak tentu jua pangkal, ndak tentu asal usul, ndak jalai sabah musabah, nyasal bangihnya. Biasa orang rumahnya pagi nanti nasi kasawah, kini kau agak talambe. Anda tentu dok dapatannya dok pangkal ada, malah rahasia tadi langsungnya melancong masuk dulu. Mudah-mudahan di kampung apa dah ada. Orang rumahai kalambe mantan nasi kasawah, langsung serasia tu masuk dulu sekali. Mula pembagi je. Aki lawe balai. Lepas tanam-tanam mereka apa-apa orang tu najo. Apa kalambe dah kau tinggal? Mantan nasi. Mulai lo rumahai mana-mana ke. Onde jual, anak kata lambe awak puluh, anak pasti jam pagi. Gas api lo, biasa wajah pergi kasih pang pakai onda, wajah dia kapai kita di onda bocor. Wajah lalu awak kasih pang kecil jual tu pulang lo bayi lo kalau posisi anu.
Kambing lalu ada banyak pilo masa bala banyak kalau awan dengan keterangan rumah barulah nyo menyadari asapok nyo talame. Tapi kadipangan nasi lah masuk kalau kau nak buat pambar. Tetapi di dalam syarat apa itu? Terhadap dirah kuliah pambanginya. Tapi simak dulu nama modelnya. Jangan pambangi kuliah dia tidak. Ada disuai bolo ada bego tu lawan ni nak surau tu di malam. Bado agak gila kayu tangku. Bala dia kecil kuliah pambangi. Nama contoh nah, kini tahun 2020-an. Sebelum kau 2009 balik. Sebelumnya 2008 balik. Iya, Mak? Iya. Dan kita pernah dengar dan pernah baca. Pernah dengar atau memperhatikan di media audio, visual atau televisi, di media cetak, koran atau majalah. Contoh, ada ucapan seseorang. Masalah hira. Apa deh kata-kata yang keluar? Tusuk konde. Kita tusuk konde, Mak. Apa tu? Lebih. Pasak sanggua. Kecil orang tu berucap, berkata, tusuk konde lebih indah daripada jilbab. Sedangkan jilbab itu syariat. Tusuk konde tak syariat itu dah. Suara azan. Tapi jo sempat mengecehan, tusuk konde lebih indah daripada jilbab. Berlanjut kalimatnya, kidung Jawa lebih indah dari suara azan. Pernah tak awak dengar berita ni? Pernah. Masya Allah. Kok lagu Jawa dibanding-bandingkan dengan kalimat azan, sedangkan kalimat azan itu kalimat yang hak. Di dalam kalimat azan itu mengagungkan kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian ada syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian hayya 'alas shalah, marilah dirikan salat. Hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan. Kemudian mengagungkan kebesaran Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kalimatul haq, itu kalimat yang hak. Wa 'alaiha nahaya, dengan kalimat itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu, jo kalimat yang hak itu kita mati. Wa 'alaiha nubasu, jo kalimat yang hak itu kita berbangkit. Tapi enak aja juga kau mengecehan, lebih indah kidung Jawa daripada suara azan. Baru-baru punya berucap lo kembali 7 pajai. KCE, mana yang lebih berjasa? Soekarno. Muhammad atau Soekarno? Tunjuk tu orang lain. Pernah tak awak lihat beritanya? Pernah. Ini pernah dengar? Sangat-sangat tidak relevan. Berarti beliau berucap seperti itu secara tidak langsung merendahkan Nabi Muhammad, merendahkan syariat Islam. Ini menyangkut masalah ghirah. Lah mulainya dari sebuah boma ini apa? Ada relevannya. Kalau yang relevan tuh yang pantas dibanding-bandingkan, contoh nama lawak gambolo jo lawak swasno. Itu relevan perbandingan ini. Karena sama-sama lawak, sama-sama hidup di dalam laut. Tapi sangatlah tidak relevan nama lawak
suaso pado cimangko. Dari lepan bro lain. Li paham? Ini mereka banding-bandingkan Nabi Muhammad dengan Soekarno. Padahal Nabi Muhammad itu tidak pantas dibandingkan dengan siapapun. Karena Nabi bersabda, "Ana basarun lakal basar." Aku ini manusia, tapi tidak sama jo manusia yang banyak. Dari segi mana sama jo manusia yang banyak? Yang pertama, kelahiran Nabi Muhammad rahmat untuk sekalian alam. Dalil Quran, "Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin." Tidak kami rasulkan engkau kecuali rahmat untuk sekalian alam. Kalau kerasulannya rahmat, pasti kelahirannya rahmat. Karena tidak mungkin menjadi rasul kalau tidak diawali dengan kelahiran. Benar Bapak Ibu? Kemudian nama Nabi Muhammad SAW 5 kali di 5 surat dan di 5 ayat. Di 5 surat, di 5 ayat dalam Al-Quran. Apakah ada nama Soekarno dalam Quran? Tidak. Mana Nabi Muhammad dalam Quran? Pertama surat Ali Imran ayat 140. Kedua surat Al-Ahzab ayat 40. Yang ketiga surat Al-Fat ayat 29. Yang keempat surat Muhammad ayat 2. Nah, kelima surat Saf ayat 6. Bahkan dari 100 sampai pada surat dalam Quran, cie surat khusus bernama surat Muhammad. Ayo galak pajan. Mereka membanding-bandingkan Nabi Muhammad dengan seseorang, apalagi Soekarno. Padahal mereka orang besar katanya. Mereka orang-orang terhormat. Tetapi menyangkut masalah hirah Islam sampai detik sekarang ini, mereka tidak tersentuh hukum. Tidak tersentuh hukum. Tanda batu, petinggi-petinggi di pusat itu, pejabat-pejabat tinggi di pusat itu, tidak ada hirah Islam dalam diri. Kalau tidak ada hirah dalam diri, berarti lah mati Islamnya. Nyo menteri agama mana? Kalau tidak ada hirah, berarti Islamnya tidak punya roh, berarti lah mati Islamnya. Nyo presiden mah kecil Islam, walaupun presidennya nak Islam, dalam diri tidak ada hirah, berarti Islamnya tidak punya roh, lah mati Islamnya. Iya tak kalega tu nenek. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Sanak saudaramu yang hadir malam hari ini. Mandanga kata-kata orang merendahkan Islam, merendahkan Nabi Muhammad, membanding-bandingkan Al-Quran dengan Pancasila, tusuk konde dengan jilbab, suara azan dengan kidung Jawa, mandangan kece ulang Allah tu. Lihat dong panggil dalam dia wakas wae. Ulang lihat panggil dalam dia wakas wae. Alhamdulillah. Tanda itu sana ambo disiko layak dok hirah Islam itu di dalam dirinya. Tetapi Bapak dan Ibu, hirah yang ada dalam diri awak tadi akan lebih subur, akan lebih tumbuh, akan lebih kuat kalau lain kita kok mencintai dake hati ke rumah ibadah. Diterangkan sombong gitu mak. Kalau belakangan hari awak disuruh kau wiri pada maghrib sampai isya, sudah kau dirombak lagi, sudah isya 2 jam dan tak dia wajah salamai andongan. Kan dulu anak-anak itu dia jadi salamai anak cucu, ya.
kemanakan keluarga sanak saudara tidak diajak dewa kasur. Mari kita gamian seluruh bapak dan ibu. Dengan inilah tumbuh namanya ghirah Islam. Bisa dipahami ayam yang tadi? Bisa dipahami ayam yang tadi? Aku mengaku Nabi dalam kisah Isra dan Mi'raj tidur sejenak di hijab Ismail. Padahal perjalanannya jauh, waktunya sangat singkat. Cuci bolok di kita mande. Jalan awak sangat jauh, waktu awak singkat dan terbatas. Ada kata dewa untuk tidur-tidur dalam perjalanan nggak tidak? Tidak. Tetapi bahwa dilakukan Nabi seperti itu, ikut pelajaran untuk awak sebagai umatnya. Cintai lola, jiwai lola dalam diri awak rumah ibadah. Jabal rumah. Kemudian Rasulullah SAW dibawa oleh malaikat Jibril ke tepi Talaga Zamzam. Di tepi Talaga Zamzam dilakukan pembedaan terhadap dadu Nabi oleh malaikat Jibril. Dibadah dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha, lalu dikeluarkan segumpal darah ala kartu soda. Dibasuh dengan air Talaga Zamzam 3 kali basuh. Setelah berhasil dimasukkan ke dalam dadu Nabi itu semangkuk hikmah. Dari semangkuk hikmah tadi teranak ampek, yaitu ilmu yakin Islam penyantun. Ditutup kembali dengan kalimat tauhid la ilaha. Selesai itu distempel dengan stempel kenabian khataman nubuwah. Allahu wahdah la syarikalah, Muhammadun abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Sebelah kanan tertulis tawajjah susita, sebelah kiri baru Nabi fa innaka mansurun. Kita ambil kesimpulan dari kisah Badar. Rasulullah maka dibarasihan hati karena Rasulullah itu akan menemui Allah. Maka dibarasihan hati dulu karena Nabi kamanamui Allah. Kita dengar seluruh bagaimana? Hati Nabi maka dibarasihan karena Nabi akan manamui Allah. Nah nawakul koyo kamanamui Allah loh. Nah Rasulullah maka dibarasihan hati karena beliau akan berjalan jauh. Jauh diperjalankan, ya betul? Sedangkan kita juga seperti itu. Nama dan seumpama Isra itu dek kita, salah satunya ialah kita menjalani hidup dan kehidupan di dunia sampai ke alam kubur, sampai ke alam akhirat. Kan kawak jalani sadoi Pak. Itulah perumpamaan jalanan jauh waktu di awal. Sedangkan di dunia kau saja Bapak dan Ibu, tiap hari Jumat dibaca dek khatimah saat membaca khutbah. Rahimakumullahu badanun da'ifun wa safarun tawilun wa zadun qalil wa baharun amikun wa siratun daqiqun wa narun harim wa azabun sadidun wal qiyamatu qaribun wal qadiyya rabbul alamin. Digambarkan itu kita menjalani hidup dan kehidupan. Semoga memberi rahmat kepadamu Allah. Badanun daif, kita ko hamba sangat lama. Wasafarun tawil, sedangkan perjalanan awak sangat jauh. Ma jauh perjalanan kini kita di dunia. Dunia ko akan berakhir bagi awak kalau bisa tumbuh nyawa. Lalu kita pindah ke alam barzah, alam kubur. Lama kita di alam kubur, laki dunia kiamat. Badai kiamat layo, awak pindah ke yaumil mahsyar. Yo kakek kau tampuas aduh itu apa itu? Yo. Wadadun kalil, sedangkan bakal awak sang ini perjalanan sangat jauh bekal sang ini. Nama bekal bagi awak
amal ibadah. Wa bahrun amir, sedangkan laut sangat dalam. Diumpamakan laut itu kehidupan awak tu apa dan ibu. Sama ibarat menyubarang lautan. Jauh pulau kadiadam itu umpama akhirat. Bidu awak pendek, pandai bidu awak ketek. Ma bidu anak ketek, ko iman alun kuat paham alun santuang. Iyo tu. Yo. Pandai yang awak pendek. Namanan ibarat pandai yang pendek. Wa ma'utitu minal ilmi ilo kalil. Tidak akan aku berikan ilmu kepadamu kecuali sedikit. Sakete ilmu baru. Itu ibarat pandai yang pendek. Wazadun kalil. Bekal sangene. Namana bakal dewa. Ama ibadah masih kurang. Iyo Bapak Ibu. Yo. Kemudian gelombangnya sangat lapik. Namanya gelombang dewa tu. Undangnya mengatakan hidup di lingkung adat, mati di lingkung tanah. Saya hidup selalu ditimpa arat basariah. Namanya arat basariah siap badan tidak tangeda ke awak. Antara sakit jo sanang, hino jo muli, kayo jo bansai, upe jo puji, balabo jogi, babawe jo bacagai, idui jo mati. Adona sayang, itu ialah gelombang kehidupan. Lipi cayo waktu apa itu? Selagi ada hayat di kandungan badan, pasti kabasuo di kita doinda ada. Kemudian anginnya sangat kasih. Namanan angin kasih ibarat orang menyeberang lautan, ialah godaan hawa nafsu dunia syaitan. Oleh karenanya para luluh hati di barasihan juga tuh. Seperti Nabi tadi, kemana mui Allah kabajaran jauh di barasihan hati. Jawa tu Nabi di barasihan Jawa, ia telah kau samsam. Pembarasihan hati awak Jawa. Nah, Nabi di basuh tadi Jawa ia telah kau samsam. Nabi hati awak Jawa di barasihan. Jawa itu dua. Nasalah kata gama cule mak Jawa tiap barasihan. Hah? Apa bu? Di mampalai ilmu nanda pe. Selain itu, di dua belakang tu Quran. Selaka mai? Amun itulah kalau jawaban awak mungkin bermacam-macam. Ya normatif sifat itu ndak ada dong karena awak sadia mana mengaji. Cuma supaya nyola biak kape bisa dipahami, pembarasian hati awak ialah ilmu pengetahuan agama. Baso awak kampungnya pengajian atau kaji. Jawab barasian hati awak joka kaji. Ulang lihat ma jawab ma. Dah kaji dok kaji. Jo kaji ma ya. Lalu ada sar kita mengatakan pembarasian hati awak ko jo kaji. Mari awak telusuri bapak ini. Karena sifat kaji ada kesamaan sifatnya dengan sifat air telaga Zamzam. Bahwa kau bisa deketian merasati wajah kaji, kamu kaji sama sifat jo air telaga Zamzam. Kita baca sifat air telaga Zamzam ya Pak Ibu. Kali yang pertama, sifat air telaga Zamzam ialah sebagai obat
Percaya atau tidak, ini telah dilakukan penelitian secara ilmiah oleh pakar kesehatan di permukaan bumi. Ternyata air telaga Zam-Zam dari seluruh sumber air yang ada di permukaan bumi, ternyata air Zam-Zam ini sangat kaya dengan kandungan berbagai macam kandungan mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Maka siapa saja yang meminum air telaga Zam-Zam, maka air telaga Zam-Zam obat bagi dirinya. Li percaya atau apa ibu? Satu. Yang ketiga, ada kedua, sifat air telaga Zam-Zam tidak pernah melimpah. Air Zam-Zam itu tidak pernah melimpah. Pengertian melimpah itu mengaluai dari sampai sumur Zam-Zam itu banjir maka deh, tidak pernah. Yang ketiga, sifat air Zam-Zam tidak pernah kering. Air Zam-Zam tidak pernah kering. Contoh apabila saudara awak dari umroh atau ibadah haji, bertemu jawab assalamualaikum, waalaikumsalam. Bila ni tiba teman. Lah 3 hari awak rumah dia terkadang ada pulau ni di dalam balik tanah suci, layu ni membawa yin lagu Zam-Zam tu. Kan itulah Pak Ani, yo periode kami pai nampak tampo dah ada kami saudara lagi membawa yin lagu Zam-Zam pula saudara lagi. Baru ayat lagu Zam-Zam kalian. Lihat pada orang ada? Nah, kemudian air telaga Zam-Zam hanya satu-satunya sumber adalah di Makkah. Tidak ada sumber air Zam-Zam yang lain selain dari Makkah. Namun demikian, air Zam-Zam itu sampai ke seluruh pelosok daerah di permukaan bumi. Lipi jayo Pak Ibu. Ke kampung Sepindang Koli pernah air Zam-Zam. Siapa yang cerita? Mana tu? Iya. Kalau bukan luang ia do pernah sampai air Zam-Zam. Kama-kama di permukaan bumi. Cukup 1, 2, 3 itu ya contohnya. Nah, nang kaji alam. Tadi itu kan sifat air Zam-Zam dah. Abang sifat pengajian. Kalau tadi air Zam-Zam sebagai obat, nang kaji ku juga sebagai obat Bapak ini. Yakin awak tu? Wah sebagai obatnya. Contoh awak sedang resah dan gelisah, pengana sedang suntuk hati sama-sama dado talaso sampi. Lalu awak mendengar pengajian, kaji ini baca di guru berdasarkan Quran, surah Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi, wa iza asabathum musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allah yasiru. Artinya apabila menimpa kepadamu, apabila menimpa suatu musibah pada bumi dan pada dirimu, musibah yang menimpa itu telah terdahulu ketetapannya pada kitab Allah, yakni di Lauhul Mahfuz. Jauh sebelum Allah menciptakan alam ini serta seisinya. Di surah ada guru kaji, anak taswo dewa, anak tajadi dewa, nama kamu dalam kehidupan awak, mana pe awak kini nyeko. Padahal ketetapannya lah dahulu dalam kitab di Lauhul Mahfuz. Dengan itu insya Allah hati awak lapang, hati tenang, dan doa lapang. Ya toh Pak Ibu? Sebab mana pe awak kini saya doa ketentuan Allah tu mana berlaku. Ndak mulia sila, ndak padi sila, ndak bilah nama buku di bala-bala dalam perahu. Kau ndak mulia sekarang ndak hati tando kerana Allah nam berlaku Allah tak dia mulu dahulu. Ayam biru golelo capo bawa sadiang tengah hari. Pandan diam dia pagi capo nangkap biela sudah kalamai. Lampai-lampai kayu dirimbo sekaduduk memecah dahan. Berbagai ragam ujian dan tibo dan paham usah dilupakan. Masalah padi seladang lurah makanan balam 3 gayo. Bukanlah muka luak dan baulah. Bi'i Allah maafkan malelo. Bukan di padang bala batu, padang nan dua, pada tangan di tangan, padang kaduonya.
Jangan dipandang ulah jolaku, pandanglah lelo tinggi Tuhan supaya selamat badan salamulamunya. Dek lain dado ko bakaji, insya Allah dado de lapang, hati de kanan. Ia jadi baik doa nama itu. Air Zam-Zam tak pernah melimpah, tak pernah kalian. Air Zam-Zam tak pernah kalian. Anak pengajian kau orang tolong bapa dan ibu. Dari dado alim ulama, dari dado guru-guru, tak pernah kalian, tak pernah abdi. Cuman tiang dewa kau ulang mengajinya. Tak pernah orang menengah salah moko dari guru-guru dahulu sampai kini dah. Contoh kecewa kau atau dari gua kini kau. Awas terahan minggu gak 2 bulan kau dulu. Baru kau kajian buat pi. Materialis ya. Kemudian yang ketiga tidak pernah melimpah-limpah. Pengertian melimpah kau mengaluar dari tanpa Allah kulo pengajian bapak dan ibu. Alim ulama dan guru-guru selalu mengaji di tanpa mengaji. Di mata sampai mengaji kau, di masjid, di surau, di musala, sampai minggu, sampai wiri, iya kau. Di pernah mendengar guru-guru atau ya alim ulama di mana mengaji di luar sampai mengaji, contoh awi balai di Pekambari satu dalam loh dia macam kaji itu. Ada? Enggak. Atau orang saja jabatan dia alang-alang, atau orang saja kami di Pelantah atau di Lapau. Ada je awam ni gala po kilo to ye maka suwo kan dak ugang dia suara kasih kau je orang jinca je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh je. Bila po je ada to nah semua si pedo ye Zam-Zam ndak pernah mengalua dari tanpa nama limpah-limpah dah ala tu lola penga kemudian hanya satu sumber di Makkah. Namun sampai ke seluruh pelosok daerah di permukaan bumi kau. Nan pengajian tulah dulu bapak dan ibu. Sumber utama tak lain tak bukan yang di Makkah dulu dahulu. Di Makkah Rasulullah lahir. Di dalam Makkah tu Rasulullah pertama menerima wahyu dan di Makkah itulah dimulai perkembangan yakni perjalanan pengetahuan agama Namun demikian pengetahuan agama Islam sampai ke seluruh pelosok daerah di permukaan bumi ko. Jadi pak, yo samu si pak pengajian yo si pak ye Zam-Zam. Ada pelah ketaguan batin di awak keyakinan bahwa pemersihan hati awak adalah pengajian atau Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Selesai Nabi di Badar, lalu Jibril menjapit burak ke dalam sarung. Sesampai burak di hadapan Nabi, irkab ya Muhammad. Naiklah kau kata burak lain. Lalu duduk Nabi dan burak dihalau oleh malaikat Jibril. Maka melompeklah burak tadi. Lompeknya yang pertama sampai di Thaibah. Nang Taibah tu kota Madinah kini. Lompe nang kadua tiba di Madian, kampung Nabi Suhaib. Lompe nang ketiga tiba di Bukit Tursinina, sampai Nabi Musa munajat ke Allah Subhanahu Wa Taala. Lompe nang sampai tiba di Baitul atau Baitul Lahmi, sampai lahir Nabi Isa. Kemudian lompek nak kalimo adalah Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Itu yang dibaca di guru tadi. Allah perlihatkan kabar Nabi tujuh balik alam tamsil di antara Baitul Lahmi dan Masjidil Aqsa dan 5 pergantian. Satu pergantian Inzil ya Muhammad fasalihu rakaatain. Tuhulai kau ya Muhammad, solatlah engkau 2 rakaat. Bahwa hikmah kepada kita bapak dan ibu. Nabi dalam perjalanan Isra-nya berhenti 5 kali di setiap pergantian Nabi solat.
Maka awak dalam menjalani kehidupan awak balantilola 5 waktu sehari semalam tujuan balik rakaat. Itulah Isra Bapak Ibu. Kebetulan landasannya surat Bani Israel dan Isra itu, yaitu surat nan katujuh balik kuno. 5 dok pengana itu mah. Surat Bani Israel itu surat yang kawal ada. Tujuh balik. Nangka tujuh balik. Berarti 5 kali 5 waktu sehari semalam. Tujuh balik rakaat. Sampai di Madinah Aqsa. Lalu Rasulullah turun dari Burak. Dan Burak ditambangkan di halaman. Dan masuklah Rasulullah dengan Jibril ke dalam masjid. Azan malaikat Jibril. Suara azan Jibril menembus 7 pintalo langit. Dan turun ke Madinah Aqsa seluruh arwah para nabi dan rasul serta para malaikat. Kemudian sholat berjamaah di dalam Madinah Aqsa. Rasulullah menjadi imam. Selesai sholat berjamaah sembari bercengkrama ke Jawa kini, kemudian mencicipi tatiangan yang ditatiangkan oleh bidadari. Selesai proses dalam masjid, lalu keluar atau ke halaman Madinah Aqsa tadi. Rasulullah tagak di atas batu. Tagak Rasulullah di atas batu. Kemudian turun atau mandar yang turun. 2 anak janjang arah dari langit. Arah dari langit, tetapi janjang bukan dari langit. Dan janjang khusus Allah datangkan dari surga. Janjang bernama Sulam Jannah. Teramat indah, sangat lancar. Tidak bisa dibayangkan, dikhayal, diibaratkan. Kalau janjangku dari sarugo Bapak dan Ibu. Kemudian Rasulullah berpegang ke anak janjang ame, berpijak ke anak janjang perak. Janjang tadiku yang menarik Rasulullah menembus 7 lampi langit. Kira-kira sapanggalahan janjang konai. Arti sapanggalahannya kok alun tinggi na janjang ledo mande. Kece Rasulullah Jibril, ya Muhammad, ada nama Ilawi bunyi di bawah tua dicalian. Oh, batu sampai tagak engkau tadi ya Muhammad. Batu tadi itu. Iyo. Batu, kemana? Stop. Toko bahagia mak. Berhenti. Turun, berhenti lu, turun. Wahai Jibril, aku ingin bertemu Allah dan aku ingin mi'raj dengan Rasulullah. Tidak bisa engkau batu. Yang diisra-mi'rajkan Allah hanya Muhammad. Turunlah. Ya Jibril, aku ini telah dipijak oleh tapak yang sangat mulia, tapak Muhammad Rasulullah SAW. Maka aku naik ya Jibril, kalau aku tidak ingin lagi ada tapak-tapak yang lain akan memijak aku setelah tapak Muhammad. Cuma aku naik dulu. Tidak bisa turun balik. Tidak bisa dari Jibril. Indah. Tidak mulia dari Jibril. Indah. Kalau tidak mulia tu dialah. Dialah kau dah mulia mau naik yola nak naik mula. Tapi nambah turun balik indah. Maka batu itu Bapak dan Ibu dikenal dengan batu Hajaral Mu'alla. Batu nantaran tuang di awang-awang sampai kini. Katanya tidak ada batali, ke bawahnya tidak ada batongga. Pertanyaannya, di mana tak batu itu? Batu itu kini terletak di Dome of the Rock. Di mana? Di desa Al-Qud, kawasan Palestina, kini dikuasai oleh orang Yahudi. Dan orang Yahudi memblokade akses ke batu itu ditutup. Barangkali itu ada rasio dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena kalau tidak ditutup akses ke batu, tidak diblokade menuju batu, lah yakin awak itu seluruh orang-orang berduit dan kayu-kayu di dunia kok ingin melihat batu itu sadwe tanpa kecuali Islam apa bukan. Siapa sampai melihat batu itu tentu akan teringat dengan kisah Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi karena batu god dan malah pun dia awal sampai kini berkaitan dengan kisah perjalanan Nabi. Orang yang melihat batu seperti itu pasti akan tahu dengan keagungan, kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu. Tentunya abdi orang kafir ya langang nalako bondong orang masuk surga sadue. Aku lo rasio dek tu Allah. Sialo aku nyina aku kadang-kadang. Namun hikmahnya Bapak dan Ibu, ayam bisa awak ambil di situ. Batu ingin mi'raj jo Nabi. Sedangkan awak ko umatnya, awak ko ingin mi'raj. Batigo menjawabnya. Ingin lawak mi'raj. Sedangkan batu ingin mi'raj ke dia. Dan awak apa? You ingin lawak mi'raj. Nan mi'raj de awak ialah solat 5 waktu. As-salatu mi'rajul lil mu'minin. Solat itu mi'raj bagi orang mukmin. Sedangkan batu nyo ndak do bakar. Batu ndak do bau tak babanak do. Tapi nyo ingin mi'raj. Berarti kalau kita sebagai hamba Allah mengaku umat Rasulullah mengecek dengan awak Islam ndak namuh mengerai sembahyang 5 waktu. Berarti kurang padopa. Agak tak kalek-kalek maning sengedek bunyi ni dapat. Ya kan tak awak nak mengecek tu. Kurang naik ndak ajan sembahyang kan betul. Kurang padopa. Bapak Ibu yang hormati, jangan lagi gini. Alin lah. Kamu lah kurang. Ia mau tanyawan jam rumah, kini arikan Rabu. Di terkena dia mak tanggal lagi. Tanggal berapa yo? Tanggal lampe. Aku nanti undangnya di guru itu kamu katiku. Di kalau nyo lewek sadat tiap jam 2 balik, itulah tanggal 5 leh. Ya, hari ini tak ada boleh tu lah Kamis. Sementara beliau mengundang Rabu je tak masuk Rabu Kamis dah. Tu masuk coba tanya wancang. Bisa lanjutkan seketik lain? Di langit yang pertama Rasulullah bertemu dengan Adam alaihissalam. Langit kedua bertemu dengan Isa Yahya alaihi wasallam. Langit ketiga bertemu dengan Yusuf alaihissalam. Langit keempat bertemu dengan Idris alaihissalam. Langit kelima bertemu dengan Harun alaihissalam. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sedang bersandar-sandar di beranda Baitul Maqdis. Lalu saya sampai Rasulullah lain yang ketujuh menuju Baitul Ma'mur. Lah nampak dek Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim ko? Lah sempoyongan beliau tagak kabang aja Nabi. Engkau tu berada. Nabi mengajarkan beliau iyo ini. Awas kau orang tua wasia. Iyo benia. Iyo ni aku Muhammad Muhammad. Lalu saya sampai yang kebahagiaan berdua saya rangkul. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan kau buat dalam buahku itu. Bagaimana kau seperti itu bana Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad? Kita ungkap rasio jawabannya. Kali yang pertama. Makanya sangat rindu ke Nabi Muhammad. Dan Nabi Ibrahim kau lah tahu persis bahwa Nabi Muhammad kau akan Isra Mi'raj. Padahal jarak Nabi Muhammad
Jo Nabi Ibrahim lebih kurang 5.000 tahun. Kita dengar selambung gitu. Lebih kurang 5.000 tahun. Jaraknya. Tapi lah tahu Nabi Ibrahim kau bahasa Nabi Muhammad akan Isra Mi'raj. Diterangkan dalam kitab Ad-Darqir. Kiranya pura nan kuwi nampak de Jibril dalam sarugo tu. Maka murah kau kakuin temandangan pasal Ibrahim. Ketika murah kau dahulu. Karena Nabi Ibrahim ulang umah dua seorang bernama Hajar, seorang Sarah. Seorang tinggal di Makkah, seorang tinggal di Syria, negeri Sam ini. Antara Makkah dan Sam, kau sangat jauh kendaraan Ibrahim. Kau murah. Saat kabar pisah jauh murah, Nabi Ibrahim berpesan, jangan suara engkau wahai murah. Nanti di akhir zaman akan terlahir salah seorang hamba pilihan Allah, bahkan nyotu kekasih Allah, nyo akan Isra dan Mi'raj. Engkau kendaraannya nanti. Atau maka murah tu dari dua kan Nabi sampai nak takana makan jo minum tu maka sampai puhuin dalam surga. Dari dua tamu jo Nabi Muhammad. Dan awak kau rindu lo kan Nabi Muhammad kau. Tapi ni sampai puhuin jo murah kan. Tidak ada. Tu dalil bahwa Nabi Ibrahim tahu jo Nabi Muhammad akan Isra Mi'raj. Kedua maka rindu mana? Karena memang Nabi ko cucu dek Nabi Ibrahim. Nah awak ka cucu awak iyo rindu lo mah. Umpama setelah pesta perkawinan anak jaminan tua awak, seminggu setelah tu nyoba balik ke Bogor. Lah 3 tahun kini sampai kini ndak ada pulang-pulang. Kira-kira lagi lo cucu awak. Awak juga cucu dari Bogor tadi jo video call gini. Cucu pula pandai lo yang ecek menyambut awak nenek. Ala baki kajang ni orang saya ambil awak tu. Namun demikian walaupun acona video call dan rindu belum terobati sepenuhnya, karena lo dapat memang cucu pun awak nenek. Aku datang tak sapui anak jaminan tu dari Bogor ke pulang mau cucu awak tu. Iya, ni kasana hati. Lalu nyola turun di bandara Minangkabau, lah baganti lo taksinya di Mengko Mahawat. Turun anak jaminan tu manggendong cucu awak, abah awak de gati. Yo tak sasa awak menjawab cucu awak. Abang kita loh lah itu orang. Yang nenek. Yo lah kau. Pandawan lu ada teloh aja. Cuma dek teramat sayang timbul lahan atau teloh. Allah tulun Nabi Ibrahim tadi. Engkau benar. Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad. Cucu Nabi Muhammad kode esan kajarannya malah lebih kurang 5.000 tahun. Kalau memang cucu. Sama ayah Nabi Muhammad Abdullah. Abdullah ayahnya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ayahnya Hasim. Hasim ayahnya Abdul Manaf. Abdul Manaf ayahnya Qusay. Qusay ayahnya Kilab. Kilab ayahnya Mirah. Mirah ayahnya Ku'ab. Ku'ab ayahnya Lu'ay. Lu'ay ayahnya Ghalib. Ghalib ayahnya Fihir. Fihir ayahnya Malik. Malik ayahnya Nadar. Nadar ayahnya Nizar. Nizar ayahnya Kanana. Kanana ayahnya Kusaimah. Kusaimah ayahnya Mudrika. Mudrika ayahnya Ilyas. Ilyas ayahnya Masar. Masar ayahnya Madar. Madar ayahnya Ma'at. Ma'at ayahnya Adnan. Adnan cucu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim alaihi. Bapak Ibu hormati, terjadilah cengkrama basogan ini. Temurapah Nabi Ibrahim di
di Baitul Ma'mur. Dalam pada itu Rasulullah melihat ke suatu tampai. Jibril, iya Muhammad, tu aku dari waktu berkilauan bantu elah intan berlian. Dan tu nagadang tu kayu itu ya Jibril. Lalu jawab Jibril, Muhammad, aku yakin bahwa yang berkilauan ya, menyelubangi batang kayu tadi tabang-tabang dari jauh. Aku yakin bahwa itu bukan intan berlian. Batu ya Jibril, ya kalau intan berlian, mana tabang-tabangnya? Sebab intan berlian kau dari batu. Tidak mungkin dong batu tabangkan kan dong? Lalu aku Jibril dipangan di kalau baca enak dia jangan. Lihat kan bu pengenawannya. Atau storynya tinggi mana? Kurangan nangis ke bawah. Taruh. Mat-matin cemik. Aku ya Jibril. Iya mau nasa kali tolong kami lalu Jibril. Enggak lihat kalau ada buat tidak. Allah tu lah Raja Muhammad. Itu kawinalah kabake yang berkilauan dalam intan berlian itu. Itu baru tahu bahwa ayolah Jibril. Taruhlah berjalan Rasulullah dengan Jibril kabake dan berkilauan dalam intan berlian. Kironya bapak dan ibu nak Allah kilauan intan berlian dari jauh tadi. Memang dah intan berlian. Arawak kanak-kanak kirowe. Sebab awak-awak kanak-kanak kau masih suci rahasia. Cuma kau di Jawa berkilauan bantu Allah intan berlian. Kini mana bulan ekomah mane? Bulan kanak-kanak, bulan sambale. Cuma kau dilihat guru-guru kita nanda umur sampai kini. Di bulan sambale kau membuat sambale dia mah. Lalu diundang guru satuan siap diminta doa-doa bulan Rajab namun takana di Arawak kana. Ana bulan kini sambale ya. Nyo namo bulan sambale kau de ulang piaman ni kau. Sudah sambale kau boleh. Bulan lama. Di wang piaman kau nama bulannya ada bulan sambale, ada bulan lama, ada bulan maulid. Hebat orang Pariaman. Bah hebat deh kanu satahu boleh bah di dunia ko nan punya bulan tu hitungan bulan sendiri pertama Arab Muharram Syafar Rabiul Awal Rabiul Akhir Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Syafar Ramadan Syawal Zulqa'dah Zulhijjah. Kemudian orang Eropa orang Barat Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Sudah tu bulan piamalan. Kamu, Sapa, Maulud, dia boleh pertama, dia boleh kedua, Jalai, Somali, Lamang, Puasa, Gayo, Haji, Tahun. Dia bayu juga. Sebelum bilangan tu ulang piam. Kamu boleh kecil ulang piaman yang tahu tu bilangan tu nya. Ko ado ge pakai atau mande, bayi mandi anak ke Sulawesi. Bertanya orang Sulawesi ke awak, Bu sekarang bulan apa nih Bu? Bulan Sembaras. Kondak Palana orang Sulawesi itu desa ini kok. Bilangan itu di Pariaman di Pekubuan dan itu udah urus sebagainya. Tahu? Bapak Ibu hormati, yang arwah kanak-kanak tadi di bangka kayu tobi. Pucuk kayu tadi koma lampai aras. Ure kayu tobi tunggang di bawah pintalo bumi nakatuju. Banyak daun tobi sebanyak manusia di dunia. Saat Adam dan Hawa nyolong timu di dunia, daun tobiko dua lay daun baru. Kini anak cucu Adam lah bermiliar-miliar, makolah bermiliar-miliar lo banyak
daun kayu topi tadi. Umue kayu topi ko, sau mue jauh mue duya. Bawa kini duya lah tuo, mako daun topi itu lah tuo lo, kayu topi itu lah tuo lo kini. Iya. Biasanya kalau kayu kalau lah tuo bapak dan ibu, nan daunnya murah malah. Iya. Murah malah. Bapak ibu yang hormati, mengapa kanak-kanak nampak dari Rasulullah? Hana tengah padang sangai lawe kanak-kanak. Siti Sarah pulunan malingnya nama ngasuh. Masya Allah. 3 macam karajo kanak-kanak. Kali nampak tamu namanya lawe daun topi, bacilah kui mamir. Ambo membaca, saudara Ambo menyimak, hadirkan dalam perasaan seakan-akan menyaksikan. Tengah padang hana kanak-kanak. Gangai daun topi, wacilamu ambil daun topi. Rasulullah pun keherangan. Jibril, ya Muhammad. Bapa wacilamu kanak-kanak ambil daun topi kok. Nyomode ko yang Muhammad. Derindu kain doaya ekoman. Sebab anak-anak tadi itu walaupun lama berpisah dengan ibu juaya, tetapi masih terasa, masih teringat belayan kasih sayang ibu juaya. Bagaimana hangatnya pelukan ibu dan bapaknya, masih lumilang di tangan ayah kodolaya Muhammad. Tu maku nyoba kaja memilih daun topi nama naga itu. Tu lo buane daun topi naga itu, ibu juaya hanya modeko Muhammad. Seorang orang di dunia tak tulis namanya disalai daun tobiko. Kalau tangga tampuk daun tobiko, tantangan namu orang di dunia, maka orang tu meninggal dunia dan tiap yang Muhammad. Jadi orang yang meninggal di dunia, arawahai naik ke langit nak tujuan. Kalau nama meninggal tu lain, mai kesuah mantiasa, lain baiman sentuang paham. Dapat barakai guru sampai Nabi rahmat Allah putiah arawahai yang Muhammad. Setelah batamu jo arwah kanak-kanak dilahirkan tujuan ke arawahai langsung istirahat di Jannatul Aliyin namwe. Anan Jannatul Aliyin ko basaruhu di dalam kubue sabalun basaruhu di akhirat. Dina nawak ko mande ko lai barasia masia wa doso diampuni Allah lain itu suwa masia taga ananawa alun lai jasad awak mai awak dimasukkan kalian lahap ngan arawa awak lah istirahat di Jannatul Aliyin. Amin lah kena. Amin. Amin amin ya rabbal. Amin. Tapi kalau nan indah mai suwa masia taga nan mati. Yang karungan tumang doso arawahai hitam kate bapak dan ibu. Nan hitam arawahai kuat alun sampai kalangit katujuan itu arawahku dilacui antuhun balia di mata sampai nalaku sikin. Ada nalaku sikin kau banalaku di alam barzah sabalun banalaku di akhirat. Kurangan badoso karungan tumang mati dan itu suah mantian taga alun mai ini masukan kalian lahat nan arawahai lah mangasuan siksaan neraka. Nauzubillahi min. Aku makonyo bakajang iya daun kayu tadi. Kok tentang namo Hindu daun kayu nagale berarti Hindu meninggal. Nah iya arawahai kate dengan itu batamu arawah kanak-kanak jo arawah Hindu kuat lapeh talaga oh pikiran. Aku makonyo bapak ibu de duya kola tuo topi tadi kola tuo lo kayu kalau tuo biasa daunnya murah malangi. Tu mako banyak zaman ini uang dah busaki dah gua apa dah gua baa kan kadang letak kajunya manangan depe kabar ini apa aju baa ni meninggal bilo tadi ko lima baa sekenya mau dengan banyak ini cuma ulah meninggal dan mendadak tu. Iya lah kau.
Nah itu dia dong mak. Kayulah tuwokonya kadang-kadang murah dia lagi, kadang-kadang sadahan, kadang-kadang sajupang, kadang-kadang salanti. Contohnya duit kuampe. Tsunami di Aceh, kaya biang kedahan semalam. 2009, Lampung Adang di Lampung Hawa, itu sadahan kete hukum. Iyo je lah. Kini belum melepak corona. Corona Ya, dia rasa siang di mana mau di Tiongkok kan. Lah bagi bulu orang mati, aku kayu topi lah tu. Dalam mana sinan doa pada ibu nampak saunggok lai akar joran jino dari tadi manga mulut komat kami wajah pun ceria mendoa patang pagi siang di malam Jibril ya Muhammad ko ba Allah ko nan mendoa patang pagi siang malam ko dan ceria wajah mulut komat kami ko aja mode itu Muhammad nan ayak kalai ka tujuan ko ndak arawah orang nama meninggal aja dong. Seluruh amalan perbuatan manusia tiwagina siang naiknya amalan kokate kalau nan amalan baik catatan amalnya putih kalau amalan tu amalan buah catatan amalnya hitam jadi nan komat kami nan berdoa patang jo pagi ko berarti kanak-kanak ko mencari amalan ibu amalan ayah lain putih ada catatan amalnya pikiran siang nampane tu nyomo ko basuh-basuh berdoa kepada Allah ada harapannya kabar kamu jo arawah ibu jo tapi kalau nang hitam amalannya taruh mana rukate ayo ndak manampuang tangannya dong manungku ayo matuai badai kami kaisa dan ikut nampak lo tidak bisa kalau pola diraih ya Muhammad kau bahagia Pelukui tangannya diraih kau yang matuai badai kami kaisa ayo model itu Muhammad berarti amalan hidup juaya hitamnya kiyungin siangnya katanya berarti sumbayang 5 waktu ndak nyok karajuan puasa ndak nyok karajuan tapi kok bakuwa di palantas sangat rajin bapok sangat candu masa mete yolo bajoget yolo tangan di atas segala macam itu ikona salah namun kalah aku ngakonyo manupul tangannya kok iyo ya Jibril bahkan indah pula lalu Rasulullah mendekati kanak-kanak tadi didangani Nabi kira menumpui tangannya ya Allah ya Tuhan bakulah aku karena bantu ayahku kamat ayahku ya Allah dikeceda pada timah dari kaki padan pada sehat mulai sehat tapi yang sudah wafir di kampungnya tak mau pegang sudah ini kalaupun di Sugawai mendengar wirid mendengar pengajian silang cimat tua lagi setengah 10 lewat setengah 10 cimat tua lainnya tapi kalaupun masih darah pai barang lengadang gak macam yang indah lagi lagi cinta hebat tuh kalau kau cerita mana ya Allah biarlah aku tidak baik buat bayar kabang kena di dunia biarlah aku baik buat bayar kabang kena Nabi Ibrahim dan buang Sarah galau anak tadi seluruhnya kanak tadi mengapi payung sakaki air sansabela sakini karena deh mananti dua juaya nanti di pangkat Syiratul Mustaqim bila bermasyar bapak dan ibu kadar matuari kadar saifu di kapal simak alelo kadar saifu muka siya bukan matuari na nampak yung inasiya dewa ko dah saifu di kapal dah lah tu dah bukan matuari na nampak dewa yung ari ko bukan itu na saifu jaga di kapal muka siya kadar matuari itu kadar saifu di kapal dari segi yang muka siya manggalang gak nengkak lukana kalau lai awak mereka suah mantian taga lai takut iman lai santuang paham insyaAllah dengan barakai guru sampai Nabi Rahmat Allah ada medal payungan awak di anak awak tadi dapat awak meminum air sansabela nasakin tadi
Sadakui aji dibinun salam mulamuin nak marah suawi. Dua dakui aji dibinun awak nan tua balik mudu balik. Kalau dia kira tak do bantu orang nan tua do mak. Sangke bantu sadoi. Masya Allah. Insya Allah dipertemukan Allah awak. Amin amin ya Rabbal. Amin. Tetapi semasa hidup di dunia awak lalai. Semua dari kerajaan tak ada diantian. Di mana suatu pujian dan mana sopan waktu. Kalau mantumbang jodoh mati awak. Masya Allah. Kok batamu awak do kanak-kanak awak tu. Ndak tentu awak dia anak awak. Nah namun awak memang dah lupa kanak sahaja terhadap dia awak. Tapi nak awak yang lalai masuk di dunia sebagai siksaan dari Allah kawak. Ndak tentu awak dia anak awak. Walaupun malah awak dah dia anak awak. Salah mama bagi orangnya. Mengalah jauh tak jawapan amat dia bebannya. Jawab anak ringan. Ringan batu ringan jawapannya. Kamu tak marah sudah ada benang merah jawapan. Tahu. Wana mak awak. Mak awak lu tiba orang lain. Payung pun tu mak awak. Tentu itu apa tambah malah. Oh dah. Tidak ada mana lain dona. Iku mana. Salah apa payung dah. Tahu. Dah. Gua mak awak. Ayah lama lalu sudah tu. Minta ayah ye sadap buana. Langkah-langkah yang berupa mana ayahnya. Dah, apa yang kau jawab? Padahal apa mana ayahnya? Tentu itu ayah tadi mata malah. Oh nena, nak kan dua sembilan tulang ayahnya. Ubay dari apa masih ingin tanpa di kapal. Buat ini pun kurang ayahnya. Bapak lupa jo ayahnya. Ayahnya lupa jo ayahnya. Puja mulut ketean ayah jo ayah. Tapi maka makanya kerana Allah nama dah puja mulut ketean kita dipijak. Tapi ayah dia sayang kana. Mulai bau sawan Lepas tipu pejo panawan cikumpai do cikayau cikawa sidini labai ni ala kona ngolong mencari. Mula sampai apa awak sayang ibu ke maka spesialis anak tapi bangga kan. Kerana Allah nama laku bisa wadah ini dia ada lupa. Iyo iko ada anak. Nah. Jauh. Mula ya walau. Ayah bertambah balalau. Iyo iko ayah anak. Tunggu mawang. Kita biar makan anda kami muyuan lo batama batak di belakang di muka jalan di si Pinang mana mau si Pinang. Tadi bangga kami tadi kita muyuan tadi tu mana ya main-main kamu lupa saya iyo itu ayah anak now Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, insya Allah kalau lain awak melaksanakan sunnahnya. Kadang-kadang kan ada orang bakari di onda kopi, bakari di onda enmek. Kalau de membayar 999 tiap bulan, selama 3 tahun, 999 rupiah, selama berapa? 3 tahun. Lain kalau de tapi mengikahan naik hukumnya sunat muakkad. Anda kalau maka di onda oi maka di onda kalau mengikahan naik semua kalau di kerajaan tergang nak lo diantian sembayang nak lo dok puasa dah aku lah para saya dah iswa dia kira apa ini buah daripada Islam yang malam hari ini. Semoga kita terhindar daripada hal yang demikian. Nauzubillahi min salim. Bapak Ibu, buat tarik kesimpulan dari uraian tadi. Dari uraian yang telah berlalu tadi. Pertama, membersihkan hati dengan kaji. Ya betul. Kemudian cintailah rumah ibadah supaya tertanam dalam diri kita namanya nirah.
Kali yang terakhir sebentar kok, marilah kita sucikan diri kita. Perbanyak tobat dan minta ampun kepada Allah. Ikutlah suruh antian jaga supaya selamat di dunia, di alam barzakh sampai ke alam akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Walaupun tak batamayan Bapak dan Ibu secara dari gadang dari baca di guru tadi, namun karena awal dibatasi oleh waktu Bapak Ibu, sumbanglah tak buat jualan kau. Ambo mau minta maaf sebanyak-banyaknya. Yang merah bunga kerata, yang indah bunga sitawa, yang rimbun solobak tanam bunga simatawari. Sungguh pun cacah jagut kalantai, manusia masih pegawa. Ampun cuma maaf kamu minta, dengan salam saja kamu sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.